Eh, apa pertanyaan? Fokus. Nah, kalian komen di bawah segmen-segmen kayak gini. Ini jangan subscribe, nanti kedengeran aja. Yo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan gua Andre di sini, pembawa acara kalian yang mantap jiwa melegenda tentunya. Dan pada hari ini gua memakai masker ya, karena gua nggak di rumah gua sendiri, nggak di studio gua. Pada video hari ini gua ditemani oleh seorang teman gua yang menantang gua minggu lalu untuk membuat kit HG selama 30 menit. Sebenarnya itu kalau misalnya kalian nonton videonya gue gagal, bukan gagal ya, tapi gue sengaja gagal karena gue mau kasih kit gitu kan ke teman-teman gue. Karena jadi kalau misalnya serius mah bisa itu 15 menit ya, 10 menit lah paling lama. Tapi pada hari ini seperti yang kalian lihat di sini, settingannya ini udah seperti podcast ya. Karena gue sekarang lagi cari-cari guys, mana yang paling laku di YouTube, ya enggak? Apakah itu podcast, apakah itu review mainan, apakah itu giveaway, semuanya akan saya coba. Jujur banget ya Pak. Akan saya halalkan segala cara guys. Nah tapi tentu aja podcastnya juga sederhana banget ya, mikrofonnya juga sampah. Kalau misalnya kalian bisa lihat, lu jangan ketawa anjing, yang beneran sampah. Ya tapi kalau misalnya berhasil dan kalian suka, kalian komen di bawah segmen-segmen kayak gini. Ini jangan subscribe, nanti kedengeran aja. Intronya maksudnya anjir. Tentang Terus sampai mana Bang? Oke, kalau misalnya kalian suka, kalian tinggal komen aja segmen seperti ini. Gue bakal membahas teman-teman gue yang ada di dunia Gunpla. Ya, dan pastinya kalau misalnya kalian subscribe, Alex bakal mensponsori mikrofon yang bagus gitu buat gue katanya. Tahu lah. Oke, jadi kita langsung aja ngobrolin tentang siapa itu Alex. Dan apakah dia itu builder? Apakah dia itu seller? Apakah dia itu apa ini? Manusia setengah binatang atau apa ini? Kita tanya aja langsung. Apakah setahu gue itu kan builder kan dulu, iya nggak sih? Jadi untuk di dunia Gunpla ini, gue tuh berasal dari hobi. Ulang lagi. Apaan lu berasal dari hobi anjing? Maksudnya mulainya dari hobi. Oke. Ya. Mulai dari hobi dan gue mulai waktu umur 7 tahun, gue udah mulai ngerakit satu kit. Satu kit itu dulu lagi hype-nya itu Gundam Wing. Tahun yang tahun 97. Berarti lu maksudnya dari dulu udah tajir lah ya. Dari umur 7 tahun gitu udah bisa main Gundam. Enggak cuy, harganya dulu masih murah. Masih jam. Ups. Anjing lu. Enggak itu enggak. Oke. Enggak, itu zaman dulu masih murah. Yeah. Duit masih nggak semahal sekarang. Apa pertanyaan? Fokus. Pertanyaannya, lu tuh kan dulu mulai dari builder kan? Iya. Nah, kenapa bisa sekarang jadi seller? Oke. Kalau dulu gue builder sampai tahun 2005. Jadi selama hampir 15 tahun lah gue menggeluti ini hobi. Tetapi karena keseiring dengan kesibukan, akhirnya dijawab juga. Oke. Banyak banget tuh backlog gua. Sampai gue punya 7 kontainer plastik, itu gua udah 7 isi full. Sombong banget anjing dia tadi. Itu gua bisa bikin pameran sendiri, Bro. Oke. Sampai gua bisa bikin showroom dengan runner itu banyak banget. Setiap seri gua ada satu. Iya. Terus Tapi akhirnya gua jualin. Gue coba jual satu. Tapi akhirnya peminatnya banyak. Nah, akhirnya gue dari situ mendapatkan modal. Nah, akhirnya modal itu gue coba cari-cari koneksi, cari-cari supplier, dan akhirnya gue menemukan waktu itu lagi hype-nya brand model Dragon Momoko dari Cina. Ini kayaknya kok gue udah jafu gitu ya bro, tadi kayaknya udah. Oke, sorry. Oke, lanjut ya. Terus akhirnya ya udah gue coba masukin dan akhirnya mencoba menjual dan itu hype dan laris.
Dan tentu saja memang waktu saat itu pemain gedenya adalah banyak lah. Yang di era itu pasti kalian udah pada tahu juga lah audience. Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu sama. Ya intinya sih pokoknya di zaman tahun 2000-an itu pokoknya Dragon Momoko itu nomor 1 lah untuk brand China. Sampai akhirnya nanti muncul merek-merek lain, Daban lah dan lain-lain sampai saat ini. Oke. Dan itu buat lu laku kan, lu bilang. Iya. Nah, kalau misalnya boleh pertanyaan gue nih ya, apakah itu tuh lakunya cuma di Indonesia doang atau di luar negeri juga? Karena kalau misalnya Indonesia kita tahu kan banyak tuh bootleg orang-orang suka, bukan cuma dari Gundam doang, tapi dari baju Gucci aja bisa dijual di ITC gitu. Maksudnya apakah lakunya di Indonesia doang atau di luar negeri juga sebenarnya laku? Sebenarnya untuk produk ini global sih lakunya ya di mana-mana karena nomor 1 harganya terjangkau, lebih murah kan, hampir setengah harga dari brand originalnya. Dan otomatis ya kalau harganya murah pasti peminat jauh lebih banyak. Detail pun jauh lebih bagus daripada yang ori. Tapi kan karena Bandai bilang imagination is the key. Asik. Jadi kan dia kan mau kita itu membuat detail-detail sendiri kan katanya. Enggak lah, itu sebenarnya alasan aja. Oke, mungkin sekarang gue bakal nanya lu sebagai builder lu dulu karena gue lihat di sini di meja, kalau misalnya kalian mau lihat nanti bakal ditunjukin sama Alex. Dia tuh udah pamer medali-medali yang dia punya yang pas dia jadi builder. Jadi dia tuh nggak mau kalau misalnya cuma dibilang seller doang, dia itu builder sejati juga ternyata guys. Coba boleh ditunjukin nggak kayak salah satu aja, ini kan ada 3 nih, sombongnya banyak banget nih. Salah satu yang paling menurut lu membanggakan lu gitu. Builder pensiun pak atau apa? Iya, builder pensiun tapi kan masih ada ini dong mas. Kalau misalnya ada medali berarti dia menunjukkan kalau misalnya dia itu berprestasi. Oke. Jadi yang mana nih? Tunjukin aja ke kamera dulu. Kalau dari sejarah gue sebagai builder, gue lebih menjagokan ini kit. Karena ini dulu kit dimana gue kelihatan anjing. Majunya gimana? Majunya dong pak, jauh. Nah itu lu aja. Oh iya. Di sini. Agak dong, diangkat dong, katanya bangga. Gue takut tumpah anjir. 2 pak, soalnya gue settingnya 2. Oke, kenapa tuh? Kenapa ini paling bersejarah buat lu? Oke. Karena jujur waktu gue belajar, waktu gue masih di US ya. Gue belajar repair, airbrushing itu di sana. Oh, jadi lu sengaja ke US untuk belajar repair? Iya, itu mah yang gue belajar di sana. Oh gitu. Gue kira lu niat banget sampai ke US kan belajar repair. Gue belajar otodidak di sana, belajar dengan builder di sana, tukar-tukar ilmu. Dan ini waktu hasil di mana gue pertama kali mencoba airbrushing totalan lah, secara total ilmu yang udah gue serap, gue pakai dan akhirnya gue menang di kompetisi itu juara 1. Nah, menurut lu nih ya, kenapa kit ini bisa juara? Apakah itu dalam segi detailnya, ataukah itu dalam segi repaintnya, atau apa nih? Tanyakan pada jurinya, saya pun tidak tahu. Pokoknya jadi announce saja dulu juara 1. Berarti kamu kaget gitu ya? Kaget ya? Kit sampah saya lumayan. Karena gue waktu itu benar-benar nggak expect untuk juara. Pokoknya gue cuma kompetisi dan ikut aja untuk ya sharing pengalaman, sharing ilmu, cuma bertukar aja lihat karya-karya orang. Dan surprisingly ya waktu announcement ya dipanggil gitu, which is ya surprisingly juga. Apakah ini kompetisi pertama lo? Untuk kompetisi pertama. Berarti waktu saat itu. Hah? Apaan lu? Tiap tahun itu jadi itu kompetisi ini hampir seperti GBWC tapi dalam skala lokal. Oke. Jadi setiap tahun tuh ada. Nah, waktu yang gue menang ini pas gue ikut itu pas tahun 2012 kalau nggak salah. Nah itu pertama kali. Pertama kalinya lu ikut kompetisi dan lu menang juara 1. Iya. Hebat, mantap. Tepuk tangan dong guys. Ayo dong, main. Males banget. Minta anjir. Dong. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke Sekarang kita masuk dalam dunia penjualan Gundam mungkin ya. Oke.
Nah, seperti yang gue tahu, kalau misalnya gue tahu nih, lu kan fokusnya itu bukan di Bandai, tapi di bootlegnya, which is yang dari Cina, ya kan? Kenapa boleh tahu? Satu, menguntungkan bro. Kamu kenapa ketawa saya nanya sebenarnya? Saya serius ini, serius ini. Kenapa dia ketawa mulu? Karena barang-barang Cina itu lu masih bisa bermain dalam margin yang lumayan lah dibandingin Bandai. Oh, jadi menurut lu Bandai itu tidak menguntungkan? Menguntungkan tapi dikit. Ibaratnya tuh untungnya cuma bisa buat bayar parkir lah. Jadi untuk bayar-bayar kalau mau Bandai jangan nawar ya, itu udah sadis harganya. Enggak, tapi serius, untungnya itu kecil. Kecil di Bandai. Kecil. Lo harus bermain dengan namanya quantity. Apalagi dengan persaingan market sekarang di Indonesia. Menurut gua melihat di ini seller-seller sekarang tuh berlomba-lomba bukan untuk mendapatkan profit terbesar, tetapi berlomba-lomba untuk mendapatkan harga terendah supaya dicap toko paling jual paling murah. Oke, boleh tahu itu tokonya mana itu? Nggak boleh disebut Pak, lu gila apa? Ya, mencoba kan namanya mencoba. Ini kan kita open mind. Ya ada lah, toko-toko itu subjektif lah. Banyak orang punya toko favorit. Oke, nanti Bapak kasih tahu saya tinggal tulis di description aja. Ada ribut ini ya. Oke, jadi maksud lu yang salah itu adalah seller-sellernya kan, bukan distributornya. Iya bukan? Ya sebenarnya kalau seperti itu terjadi ya karena tidak ada tidak ada aturan sendiri dari distributor yang menjaga, karena distributor sebenarnya kan membagikan barang dengan menjaga price. Nggak bisa seenaknya lu dikasih barang terus lu jual cuma margin 1.000 perak, ya orang pasti lari dong. Nah, jadi distributor pertamanya ini yang salah ini. Menurut gua ya. Siapa itu? Nggak mau sebut merek. Oke, jangan sebutin merek. Oke. Nah, sekarang gini nih, gue mau nanya sama lu. Kalau misalnya kita ngomongin commission work, misalnya kita ngomongin commission work, kemarin ada teman gue, YouTuber juga dia, ngomongin commission work. Oke. Nah, bintang tamunya itu bilang commission work itu bisa menghasilkan dan bisa menghidupi dia, ya kan? Setuju. Nah, gue juga tahu lu dulu commission work, ya kan? Commission worker. Nah, tapi kenapa lu tidak mengambil jalur itu, malah lu menjadi seller? Pertama, makan waktu bro. Karena lu dengan menjadi mengcomwork itu kan sebenarnya lu mau menjual jasa dan waktu. Yang sebenarnya orang bayar itu beli tapi mereka nggak punya waktu dan nggak punya skill. Akhirnya dia akhirnya mereka membeli jasa kita. Nah, waktu dan uang itu sebenarnya yang kita jual kepada mereka supaya menghasilkan karya yang mereka mau. Oke. Nah, kalau kenapa gue memilih seller daripada comwork? Karena habis waktu pertama, dan udah gitu kedua duitnya untuk dalam segi balik lagi ke timeline. Anggapannya lu dalam satu kit aja project lu bisa berapa? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, belum tahu kan? Kalau yang kemarin sih katanya 1 hari 2 kali. Oh iya, tergantung. Lu mati sih anjir. Oke. Enggak, aku cuma ngasih tahu maksudnya. Iya, kan bisa orang beda-beda. Kalau masih lebih cepat lebih bagus, berarti iya. Udah kayak mesin cepat kan? Jago. Anjing. Ya kalau dia jago nggak apa-apa. Artinya dia bisa menghasilkan uang dengan cepat. Iya. Yang penting kalau dalam comwork cepat selesai, duit cair. Benar. Sama seperti seller. Barang datang, kirim, dapat duitnya. Baru kirim, cepat kan dapat duitnya. Oke. Gue kenapa lebih memilih seller? Kenapa? Karena anggapannya dalam 1 hari gue bisa menjual 5 kit, berarti gue langsung dapat duitnya lebih banyak kan? Andai kata kalau misalnya satu comwork, lu sehari cuma 2, berarti lu kapasitas cuma bisa dapat 2. Kalau gue bisa menjual barang, bisa lebih menjual barang banyak, pergerakannya lebih cepat. Jadi lebih menguntungkan kalau misalnya jadi seller gitu. Iya. Oke, jadi menurut lu nih dalam persaingan yang sangat ketat seperti ini ya, apakah orang-orang ini masih bisa menjadi
kayak seller Gundam atau seller Daban tersendiri? Menurut gue sih ya sangat bisa ya, karena ya balik lagi rezeki kan rezeki masing-masing ya. Kalau memang makanya kalau untuk menjadi seller di market yang sebenarnya udah terkerucut ini, jantungnya itu hanya satu, di komunitas. Kalau lu punya komunitas, lu pasti masih bisa jalan. Tapi kalau lu nggak punya komunitas, lu akan susah. Oke, ini menarik nih soal komunitas. Gue mau nanya sesuatu sama lu. Menurut lu komunitas Gundam di Indonesia itu sekarang kayak gimana? Dalam kalau misalnya komunitas sendiri besar ya, maksudnya dalam kaliber Indonesia, dalam kaliber nasional ada, per daerah pun juga ada, dan sebenarnya masing-masing komunitas sendiri ya, kalau gue lihat membuat itu jadi banyak seller. Oh, oke. Karena semua orang ya balik lagi, biasanya di komunitas itu pasti ada satu seller. At least ada maksudnya komunitas per daerah, at least ada satu seller dominan. Oke. Jadi kalau misalnya di Jakarta ini, apakah lu menjadi seller yang dominan atau banyak? Kalau Jakarta terus terang komunitas tuh banyak banget, dan seller tuh berjamuran banget di sini. Di Jakarta itu pusatnya banyak banget. Dan di daerah pun juga banyak, Depok, Bekasi itu pasti ada seller. Oke, sekarang lu bilang nih, Oke buat lu nih ya, Lex. Lu kan bilang lu itu spesialnya bukan di Bandainya sendiri, ya kan? Balik lagi lu bukan di Bandai, tapi di produk-produk Cinanya. Boleh tahu nggak produk Cina itu sebenarnya ada berapa merek sih? Dan ada nggak sih kayak produk Cina yang bagus dan kayak yang nggak bagus gitu? Banyak bro. Untuk merek-merek brand Cina itu udah bermacam-macam. Ada yang berlicense, ada juga yang enggak. Oke. Dan ada juga yang abal-abal, karena semua ya seperti yang udah tahu kan, semua pabrik produksi semua di Cina. Jadi itu sebenarnya mereka banyak, cuma tinggal quality yang mana aja yang menonjol. Nah, kalau misalnya di sini buat penonton-penonton juga yang mungkin tertarik ya dengan yang bootleg, boleh nggak dikasih tahu kayak kualitas mana, merek mana yang lebih bagus dari bootleg-bootleg tersebut, mana yang jelek, mana yang nggak direkomend sama lu, kayak gitu. So far kalau untuk dari sisi gua kemarin sebagai seller, melihat review-review orang dari buyer-buyer gua, mereka tuh menyebutkan nomor satu tuh Supernova karena empuk snapfitnya. Maksudnya bagus, Supernova. Bagus. Kedua Eastern model juga oke. Ini goyang-goyang terus sebenarnya. Iya. Gue takut jatuh. Terus ada Daban sekarang, Daban walaupun masih keras, tapi mereka udah lumayan jauh lah. Untuk snapfitnya udah bagus, lebih bagus sekarang. Jadi yang lu rekomend itu cuma 2 doang nih? Daban, Supernova, Eastern model. Oke. Dragon Momoko sebenarnya ya, Dragon Momoko karena kasus yang diciduk, tapi mereka sebenarnya produknya masih ada, cuman sisa-sisa aja sih. Oh, jadi mereka udah nggak produksi lagi? Mereka udah nggak produksi ulang. Tapi itu bagus? Snapfitnya keras, tapi untuk detailnya top. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir aja deh buat lo nih, buat Alex Hobby Shop, pertanyaan terakhir aja. Apa yang paling membedakan Bandai dengan bootleg? Dari pandangan seller, bukan pandangan seller, nanti lu bilang lebih menguntungkan lagi. Maksudnya untuk buildernya sendiri, apa yang paling membedakan Bandai dengan bootleg-bootleg yang lainnya? Detail. Oke. Detail untuk bootleg mereka jauh lebih berani, dan mereka sudah memberikan detailing yang sebenarnya Bandai nggak bisa tidak diberikan oleh Bandai. Jadi banyak kit-kit ini kayak Bandai kan kayak gini, banyak yang masih polos, belum ada liningnya, belum ada panel line, dan belum ada ya parts-partsnya itu masih ada bulatan-bulatan lah. Kalau di bootleg itu mereka sudah di edging, part-partnya udah tajam, udah di sharpen. Jadi ya nilai plusnya untuk orang-orang yang bayar itu pasti yang melihat detail itu, mereka hanya untuk merakit saja udah bisa jadi sebagus dan sedetail itu tanpa harus dicat, tanpa harus diapa-apain. Sedangkan kalau Bandai beli, masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk mencapai hasil seperti yang bootleg berikan. Oke, oh cuy.
Bro, nggak sengaja. Nggak apa-apa. Oke, bulan. Oke, teman-teman, jadi mungkin sampai situ aja video hari ini. Mungkin Alex juga lagi sibuk ya, mau seller, dia kan sibuk banget gitu jadi seller. Packing bro, packing. Jadi langsung aja kalau misalnya kalian mau lihat-lihat barangnya, kalian juga bisa lihat-lihat ya. Tapi satu-satu karena lagi pandemi seperti ini, jadi dia memang nggak begitu buka untuk umum. Kalau misalnya datang sendiri-sendiri boleh. Kita tetap open by appointment. Jadi kalau misalnya mau datang, mau mampir, bisa PM dulu. Nanti mau datang jam berapa pasti dilayani. Dilayani. Pokoknya sampai puas lah pokoknya. Lepas. Oke, gue juga bakal kasih deskripsinya Alex Hobby Shop di bawah supaya kalian bisa cek juga Instagramnya dan Tokopedia-nya juga. Next video di podcast gua apa namanya? Siapa? Oh, Alex. Maaf. Ini tamu aja lupa namanya. Wah. Sama Alex, gue bakal membahas sesuatu yang paling kalian suka pastinya. Ini adalah tahu ya, builder yang suka mamer, tahu ya. Gue bakal ngebahas itu sama Alex, tapi dengan mikrofon yang bagus pastinya ya. Kalau misalnya ngomongin yang kayak gitu tuh harus serius, fokus, membayangkan, biar bisa mendalami gitu. Oke, jadi seperti itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, apalagi yang nonton sampai habis. Salut, gue malu, walaupun audio dan videonya masih abal-abal. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Woyo, apaan tuh woyo?